Acara kelas lintas udara belajar bersama Plan Internasional Indonesia dan Dikpora Lombok Utara melalui udara dengan tema 1, indahnya kebersamaan, dan subtema 1, keragaman budaya bangsaku. Anak-anak sekalian, kadangkala kita sering mendengar beberapa bunyi, namun kadangkala di antara anak-anak belum paham, belum memahami sesungguhnya apa sih itu bunyi sesungguhnya. Nah, ini anak-anak sekalian, sekarang Pak Guru akan jelaskan tentang bunyi dulu, arti bunyi, supaya anak-anak bisa memahaminya dulu. Jadi bunyi, anak-anak sekalian, tolong diingat, dicatat ya, pelan-pelan dicatat. Bunyi adalah sesuatu yang terdengar. Pak Guru ulangi, bunyi adalah sesuatu yang terdengar atau ditangkap oleh indera pendengar. Dalam hal ini termasuk indera pendengar anak sekalian adalah telinga kita. Dapat dipahami kira-kira? Baik, Pak Guru ulangi lagi. Ya, konsentrasi silakan. Ya. Pak Guru ulangi. Bunyi adalah sesuatu yang terdengar atau ditangkap oleh indera pendengar kita atau telinga. Nah, itu anak sekalian, untuk dapat dipahami arti daripada bunyi. Anak-anak yang cerdas, lalu pertanyaan kemudian yang muncul di situ, Pak Guru, kira-kira dari mana sumber bunyi itu? Nah, ini tolong dipastikan, didengarkan baik-baik ya. Jadi anak-anak sekalian, bahwa bunyi itu datang, bunyi itu sampai kepada telinga anak-anak sekalian datang, yaitu dari sumber bunyi. Tolong diperhatikan lagi sekali, bahwa bunyi itu datang adalah dari sumber bunyi. Yang mana yang termasuk sumber bunyi anak-anak sekalian? Yaitu sumber bunyi yang termasuk di situ anak-anakku, yaitu benda-benda yang dapat menghasilkan bunyi. Itu yang dikatakan sebagai sumber bunyi. Dapat dipahami kira-kira anak sekalian? Ya, mesti anak-anak bisa paham. Jadi benda-benda yang dapat menghasilkan bunyi. Seperti apa di situ anak-anak sekalian? Di awal pembelajaran tadi Pak Guru katakan, di situ ada beberapa alat-alat musik tradisional, Itu semua seperti ada namanya talempong, panting, saluang, gitar, tali sebagainya. Itu anak-anak sekalian termasuk benda-benda yang menghasilkan bunyi, yang dikatakan dengan sumber bunyi. Jadi suatu benda anak-anak sekalian dapat dia menghasilkan bunyi jika benda-benda tersebut bergetar. Dapat dipahami? Ya. Jadi Pak Guru ulangi lagi sekali, suatu benda dapat menghasilkan bunyi jika benda-benda tersebut akan bergetar. Pak Guru ulangi lagi sekali supaya pas di catatan anak-anak. Jadi suatu benda dapat menghasilkan bunyi jika benda-benda tersebut akan bergetar. Dengan kata lain anak-anak, bahwa bunyi berasal daripada benda yang bergetar. Anak-anakku yang cerdas, jadi suatu benda akan bergetar jika dikenai tenaga atau energi. Pak Guru ulangi, jadi suatu benda tadi akan dia bergetar anak sekalian jika dikenai oleh tenaga atau namanya energi. Sementara getaran tersebut akan dipancarkan melalui media perantara, Jadi getaran tersebut akan dipancarkan melalui media perantara
misalnya udara, sehingga dapat diterima atau didengar melalui indera pendengar manusia. Anak-anak yang cerdas, dimanapun berada di depan monitor masing-masing, perlu untuk anak-anak ketahui ada beberapa syarat, ya, ada beberapa syarat agar bunyi itu didengar. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama, anak sekalian. Maka di kajian kita pada pagi hari ini, anak-anak akan mencatat, mendengar baik-baik bahwa bunyi, ya, bunyi dapat didengar tentunya tidak terlepas dari beberapa syaratnya. Tolong didengar baik-baik, dicatat, ya. Pak Guru akan jelaskan dengan suara yang agak lambat sedikit sehingga dapat ditulis dengan benar. Jadi syarat bunyi, anak-anak sekalian, itu dapat kita dengar. Di sini ada 3 syaratnya, ya. Ada berapa mana? Ada 3 syarat bunyi dapat kita dengar. Sudah? Baik. Jadi yang pertama, anak-anak sekalian, syarat bunyi yang pertama ada namanya sumber bunyi. Nah, ini yang pertama, ya. Ada namanya sumber bunyi. Apa saja yang termasuk di situ sumber bunyi, anak sekalian? Yang termasuk di situ sumber bunyi itu adalah semua benda-benda yang menghasilkan bunyi, ya. Semua benda-benda yang menghasilkan bunyi itu dikatakan sebagai sumber bunyi. Seperti anak-anak telah ketahui bersama tadi di pembelajaran awal tadi, beberapa sumber bunyi tadi seperti ada beberapa alat musik yang telah anak-anak catat dan telah disebutkan di awal tadi. Itu termasuk namanya sumber bunyi. Dapat dipahami? Baik, kita lanjut. Yang kedua, anak sekalian, syarat bunyi ini bisa sampai kepada telinga kita. Ada media perantara, anak sekalian, ya. Ada namanya media perantara yang membawa daripada bunyi itu sampai kepada telinga kita. Media, alat, ya. Memang bunyi ini anak-anak tidak punya kaki, ya. Dia sedang naik, tidak punya kaki, tetapi dia dapat sampai kepada telinga manusia ini, anak sekalian, lewat perantara. Salah satu di antaranya di situ adalah suara datang sampai kepada telinga kita lewat perantara udara, ya. Perantara. Itu yang 2. Pastikan. Jadi Pak Guru ulangi, ada sumber bunyi itu yang pertama, anak sekalian. Yang kedua ada namanya media perantara. Dan yang terakhir, pastinya anak sekalian, tentu ada pendengar. Ya, itu merupakan salah satu, anak sekalian, syarat bunyi sampai di telinga pendengar. Kira-kira dapat dipahami? Ya, bagus. Anak-anak sekalian yang cerdas, silakan anak-anak fokus kembali, ya. Jangan banyak bicara, fokus, dengarkan baik-baik kelanjutan materi ini. Anak-anak sekalian, untuk anak ketahui bersama bahwa sumber tenaga ini, kita bicarakan tentang sumber tenaga, anak sekalian, ya. Sumber tenaga untuk menggetarkan daripada bunyi tersebut, anak-anak, ini berasal dari berbagai jenis. Maksud Pak Guru, yang menggetarkan, tenaga yang memberikan getaran. Maksud Pak Guru di situ pada pembelajaran ini tentang getaran, sehingga benda tersebut akan menggetar, akan bergetar begitu. Nah, ini dapat dilakukan oleh beberapa jenis,
ya. Misalnya dapat dilakukan oleh tenaga manusia misalnya anak sekalian, ya. Jadi sekarang ini anak-anak telah melihat, coba lihat sekarang. Sekarang saat-saatnya anak-anak sedang main gansingan, ya. Oh, tuh ini main gansingan ini. Ya pastinya anak-anak suka nih main gansingan nih, ya. Nah, kemudian di situ anak-anak kita melihat ketika gansing yang anak-anak pegang tidak mungkin dia akan bergetar anak sekalian tanpa disentuh, tanpa diberikan suatu energi, tanpa diberikan suatu tenaga. Paham kira-kira? Walaupun anak-anak bawa 10 gasingnya, kalau kita tidak berikan tenaga, tidak kita gerakkan dia di situ anak-anak sekalian, tidak bisa akan mengeluarkan bunyi, tidak bisa akan bergetar, ya. Itu yang pertama yang berasal dari tenaga manusia misalnya. Berikutnya juga mungkin anak-anak bisa di rumah, ya. Ini untuk anak-anakku yang mungkin yang punya kipas angin barangkali di situ. Nah, ini agar suasana belajarnya lebih indah, lebih enak, lebih bagus, ya. Tidak panas begitu. Mungkin juga dia setel kipas angin. Nah, kipas angin ini anak-anak tidak bisa serta-merta dia bergerak sendiri, melainkan ada tenaga di situ anak-anak sekalian, ya. Dia bergerak, dia berputar sehingga mengeluarkan udara di situ, tentu ada tenaga atau energi. Energi ini berasal dari listrik. Nah, itu, ya. Juga bisa berasal dari angin, air dan uap. Nah, itu semua anak-anak apa yang Pak Guru sebutkan ini termasuk juga benda-benda atau jenis tenaga yang memberikan getaran pada benda yang disentuh tadi. Ya, kita lanjut anak sekalian. Ya, kita sapa dulu. Halo, apa kabar nih anak-anak kita yang ada di 2 SD Bentek, SD 4 Bentek juga nih, ya. SD 2 Jenggala, 3 Jenggala. Tidak lupa juga di situ ada SDN 3 Sigar Penjalin tentunya, ya. Jadi tolong diperhatikan lanjut, kita lanjut materi anak-anak sekalian. Fokus, ya, ikuti dengan baik dan secara seksama. Kita lanjut materi kita anak sekalian. Anak-anakku yang cerdas, bunyi sebagaimana Pak Guru katakan tadi anak sekalian tentu dihasilkan dari sumber bunyi yang dapat kuat ataupun lemah. Nah, jadi maksud Pak Guru di sini, bunyi yang kita keluarkan ini anak sekalian bisa dia tinggi, bisa juga dia lemah. Ya? Dapat dipahami kira-kira? Pak Guru ulangi, bunyi yang dihasilkan dari sumber bunyi anak sekalian bisa keras, bisa juga lemah. Nah, dapat kira-kira dipahami ya? Ya, mungkin ada yang berbisik di situ Pak Guru, lihat di sini ada berbisik, ya. Bagaimana sih bunyi keras? Nah, jadi Pak Guru melihat di situ ada bisikan-bisikan kayaknya di situ. Nah, baik. Jadi ketika anak-anak berteriak misalnya sekarang anak-anak berada di tengah lapangan atau di tengah persawahan kayaknya, ya. Kemudian di situ kamu berteriak. Kalau bahasa kita di sini, bahasa SD 3 itu mangkot. Nah, bahasa kita merau. Nah, ya. Itu dapat dipahami ya. Jadi berteriak istilahnya itu. Jadi berteriak itu anak-anak sekalian, kita mengeluarkan suara yang sekeras mungkin. Itu namanya berteriak atau mangkot bahasa kita, ya, bahasa kita, bahasa daerah itu mangkot, berteriak, ya. Kemudian bunyi yang timbul bagaimana? Tentunya anak sekalian, suara itu terdengar amat jauh sekali karena tingginya yang dikeluarkan, suara yang dikeluarkan tadi. Nah, itu ketika kita berteriak pastinya ya kita mengeluarkan bunyi yang kuat. Dapat dipahami kira-kira? Oh iya, tentunya ya. Sementara ketika kita berbisik kan kesan. Ini berbisik siapa kira-kira? Anak-anak paham enggak? Berbisik. Bahasa kita menyepe, Oh, menyepe. Artinya berbisik itu anak-anak sekalian tidak bisa didengar oleh orang lain.
cukup antara dua orang. Mungkin itu juga ada satu pembicaraan kadang-kadang sifatnya rahasia, anak sekalian ya, sehingga dia lakukan secara berbisik-bisik. Nggak mungkin kita dengar jarak 5 meter, 10 meter, nggak mungkin kita dengar. Bahkan jarak 1 meter pun kita tidak dengar, anak sekalian. Nah, di situ itu namanya berbisik. Nah, tentunya ketika kita berbisik ini akan mengeluarkan bunyi yang sangat lemah. Baik, oke, dapat dipahami kira-kira? Jadi ada suara tinggi dan ada suara yang lemah. Ketika kita berteriak, kita pastinya akan mengeluarkan suara yang tinggi, anak sekalian ya. Dapat dipahami kira-kira? Ya. Kemudian ketika anak-anak berbisik, ya, berbisik-bisik, di situ akan mengeluarkan bunyi yang lemah. Dapat dipahami? Ya, baik. Anak-anak sekalian, perlu kita ketahui sekarang, tadi kita masih berbicara tentang getaran ya, getaran itu. Nah, di sini anak sekalian, kita tidak bisa menghitung berapa banyaknya getaran gasing si hidup. Ya, tidak bisa kita hitung anak-anak sekalian. Marak bahasa kita belibirnya itu ya. Tidak bisa anak-anak hitung dia itu berapa kali dia bergetar di situ. Atau kita mengambil beberapa satu alat dapur, misalnya piring misalnya. Coba sekarang dipukul piring itu, ya, dia akan bergetar piring itu. Nah, getarannya itu anak-anak kita tidak bisa mengetahui berapa banyak getaran itu, ya. Nah, tetapi banyaknya getaran ini dalam 1 menit saja anak-anak tidak bisa kita prediksi berapa banyaknya getaran yang terjadi di situ. Nah, di sini ada suatu alat anak sekalian, ya, ada untuk mengetahui banyaknya getaran yang terjadi di dalam ukuran menit ini, ukuran 1 detik, itu disebut namanya frekuensi. Apa anak sekalian? Frekuensi. Jadi frekuensi ini adalah untuk mengetahui banyaknya getaran yang terjadi dalam 1 detik. Itu namanya frekuensi. Baik, dapat dipahami kira-kira anak sekalian? Silakan dicatat ya, dicatat itu. Pak Guru ulangi sekali, banyaknya getaran yang terjadi dalam 1 detik disebut frekuensi, sekalian. Nah, anak-anak sekalian, sementara untuk tinggi rendahnya bunyi, nah itu tadi kita berbicara tentang frekuensi ya. Sekarang untuk berbicara tentang tinggi rendahnya bunyi yang terjadi. Nah, ini ada bunyi yang tinggi, ada bunyi yang rendah, tergantung kepada rendahnya frekuensi tentunya ya. Jadi tinggi rendahnya bunyi tergantung kepada tinggi rendahnya daripada frekuensi. Sementara bunyi, ya Pak Guru ulangi, bunyi yang frekuensinya teratur anak sekalian, teratur ya bunyi itu ya, disebut namanya apa? Yo, disebut apa? Masih ingat kira-kira? Bunyi yang teratur disebut nada. Nah, gitu ya, teratur bunyinya. Ya, seperti anak-anak pernah menyanyikan lagu Do Re Mi Fa Sol La Si Do misalnya. Do Re Mi Fa Sol La Si Do.